Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Aulia Saputra Rame dari semester 3B. Di pertemuan yang kelima kali ini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH beserta Bapak Dr. M. Rendi Ridayandi SMH. Norma hukum dapat dibedakan dari daya lainnya menjadi dua diantaranya. Yang pertama, norma hukum yang berlaku terus-menerus adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, satu kali saja, dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan hanya menetapkan itu norma hukum tersebut selesai. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi empat. Yang pertama, norma hukum tunggal, dan yang kedua, norma hukum berpasangan, yang ketiga, norma hukum primer, dan yang keempat, norma hukum sekunder. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian. Yang pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang kedua, perundang-undangan adalah segala pengaturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Aturan perundang-undangan memiliki ciri. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum, abstrak, diartikan oleh unsur-unsur. Yang pertama, waktu tidak hanya berlaku pada saat tertentu. Yang kedua, tempat tidak hanya berlaku bagi tempat tertentu. Yang ketiga, orang tidak berlaku bagi orang tertentu. Dan yang terakhir, fakta hukum tidak hanya ditujukan pada fakta hukum tertentu, tetapi juga untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang. Dalam keputusan tersebut, istilah langkah mundur pembuat undang-undang, manfaat dari sikap langkah mundur pembuatan undang-undang adalah penentuan dan penetapan norma hukum oleh badan atau jabatan tun akan dapat dilakukan di sinisial menurut keadaan khusus dan konkret dalam masyarakat. Selanjutnya, kewenangan legislasi pemerintah administrasi negara ada dua macam. Yang pertama, kewenangan legislasi yang mandiri, dan yang kedua, kewenangan legislasi kolegal. Mungkin sekian review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.